Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini, Ibu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Kabar hari ini, semoga semua berada dalam kegembiraan yang luar biasa. Kali ini kita akan belajar mengenai tata surya. Materi ini materi untuk IPA kelas 7 semester genap SMP. Namun sebelum kita lanjut belajar, kita awali dengan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan melindungi dalam setiap aktivitas belajar kita di kesempatan ini. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Ya, adik-adik, kita akan lanjut dengan pelajaran kita. Dan kali ini tujuan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini yaitu pertama, dapat mendeskripsikan akibat kala revolusi bumi. Dan yang kedua, mencari informasi tentang akibat rotasi bumi. Nah, ini yang akan utama kita kejar pada kesempatan ini. Ya, cari posisi duduk yang baik dan jika mungkin sediakan alat tulis dan tempat duduk yang nyaman untuk dapat mendengar sambil menulis. Oke? Ya. Pengertian dari tata surya. Sebelum kita masuk ke kala revolusi, kala rotasi bumi, kita akan mengerti dulu apa itu tata surya. Ini ya. Kita sering mendengar kata tata surya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan, itu tata itu diartikan sebagai aturan, sistem, dan susunan. Sedangkan tata mempunyai arti juga peraturan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan kata tata ini, kita hubungkan dengan tata surya, berarti kita akan mengambil kesimpulan dari makna tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi tata surya itu sendiri. Gravitasi matahari ya berarti ya. Sudah jelaskan pengertian kata tata dan kata tata surya ya. Kita lanjut lagi belajar berikut. Nah, saat ini mengetahui objek di dalam tata surya mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga memengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya. Sebagaimana gravitasi bumi memengaruhi pergerakan bulan dan mengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit pada bumi sendiri. Pada tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Kepler menemukan bahwa orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Kalau diibaratkan itu seperti bulatnya telur. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit offset. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dengan orbitnya sekitar matahari yang menunjukkan tabel. Ini tabel yang ditunjukkan oleh penelitian dari Kepler ya. Tabel rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya. Ini menurut Kepler, planet ini tabelnya berisikan planet rata-rata kecepatan orbital dalam kilometer per sekon.
Merkurius memiliki kecepatan 48 km setiap detik. Venus memiliki kecepatan 35 km setiap detik. Bumi sendiri yang kita huni memiliki kecepatan 30 km setiap detik. Mars 24 km setiap detik. Planet Jupiter, yaitu planet yang diselimuti oleh gas yang bentuknya sangat besar, ini memiliki kecepatan mengorbit ke matahari 13 km dalam setiap detik. Saturnus 9,7 km per detik. Uranus ini memiliki kecepatan 6,8 km setiap detik. Neptunus, itu planet yang paling jauh dari matahari, memiliki kecepatan mengorbit pada matahari 5,4 km setiap detik. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin dekat planet itu ke matahari, dia memiliki kecepatan mengorbit matahari lebih cepat. Sedangkan semakin jauh dari matahari letak planet itu, maka dia semakin kecil kecepatan dia mengorbit mengelilingi matahari. Ya. Berikut dari tabel di atas tadi menunjukkan bahwa planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Matahari adalah bintang yang terdapat dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan. Inti matahari adalah bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius dan suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini memungkinkan terjadinya pemecahan atom-atom menjadi elektron, proton, dan neutron. Neutron yang tidak bermuatan akan meninggalkan inti ke arah luar matahari. Ini lapisan pertama pada matahari, yaitu inti. Ya, berarti ini kalau mau bicara inti, lapisan ini berada di dalam matahari. Sekarang yang kedua, lapisan fotosfer. Ada lapisan yang menyelubungi inti matahari berupa cakram yang melepaskan sinar matahari sebagai energi yang bisa kita rasakan sampai di bumi saat ini. Dan yang ketiga yaitu kromosfer. Ada lapisan gas yang menyelimuti matahari, bisa disebut sebagai atmosfer matahari. Kalau atmosfer bumi kan kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu lapisan yang menyelimuti bumi untuk melindungi bumi dari hujan meteor. Nah, sekarang kalau yang keempat, lapisan keempat yaitu korona. Nah, seperti kalau kita mendengar sekarang virus corona, itu diambil dari model corona dari matahari. Karena corona ini adalah lapisan yang menyelimuti yang mengelilingi matahari. Bentuknya lingkaran putih dan lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang dari bumi saat gerhana matahari total. Kita sudah berapa kali mengalami gerhana matahari dan saya yakin adik-adik yang saat ini mendengarkan duduk di kelas 7 sudah pernah menonton, melihat langsung. Tapi matahari, saat melihat gerhana matahari, kita tidak boleh lihat secara langsung. Harus kita pakai, misalnya kalau saya dulu menggunakan klis dari foto, bisa foto ronsen atau klis dari foto dulu-dulu itu yang masih menggunakan klis. Tapi sekarang kan kita hanya memotret tinggal menggunakan kamera digital. Jadi tidak ada lagi klis. Kemudian ada lagi yang menyiasati dengan menggunakan loyang plastik.
ini macam-macam cara mereka untuk mengamati gerhana matahari total, ya, yang tanpa menggunakan teropong. Mungkin memang belum aman, tetapi setidaknya mereka bisa mengamati itu walaupun tidak jelas. Yang lebih jelasnya itu dan lebih aman kita gunakan teropong. Ya. Jadi Anda pelajari lebih lanjut di pelajaran berikut. Berikutnya model tata surya ini ya. Model tata surya matahari sebagai pusat dari tata surya ini planetnya ada 8. Yang dulunya kita mengenal tata surya itu diselimuti oleh atau dikelilingi oleh 9 planet. Tapi sekarang tinggal 8. Mengapa? Karena planet Pluto sudah menurut seiring dengan perkembangan zaman dan penelitian kemajuan teknologi antariksa, setelah diteliti planet Pluto itu hanya gumpalan-gumpalan gas saja, bukan seperti planet-planet yang ada 8 ini. Nah, sekarang planet pertama kan kita kenal yaitu seperti yang ada di tabel tadi, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, ini Saturnus, Neptunus, dan ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Dan ini adalah planet yang ada di tata surya. Sekarang planet yang paling besar adalah planet Jupiter. Saturnus adalah planet yang paling banyak memiliki satelit. Satelitnya ada sekitar 14 kalau tidak salah ya. Dan Bumi memiliki 1 satelit. Nah, satelit Bumi kita sudah tahu yaitu bulan. Nah, beberapa hari lalu kita mengalami gerhana bulan total. Untuk Sulawesi Utara bisa mengamati langsung gerhana bulan total. Nah, sekarang adalah urutan dari tata surya kita. Planet kita, kalau planet kita kelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Apa sih planet dalam itu? Itu kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang posisinya paling dekat dengan matahari, yaitu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini 4 planet yang dekatnya dengan matahari. Kalau dulu ada yang mengatakan planet dalam itu adalah planet yang garis edarnya berada di dalam garis edar Bumi. Tapi ini ada definisi baru, planet dalam adalah planet yang garis edarnya berada paling dekat dengan matahari. Sedangkan kelompok planet luar merupakan planet yang terjauh dari matahari, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi ini jenis planet luar. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke timur dan memerlukan periode waktu selama kurang lebih 24 jam. Berikut revolusi bumi adalah gerakan bumi mengitari matahari yang berlangsung selama periode 1 tahun penuh sampai kembali ke titik awalnya. Dampak dari rotasi bumi. Tadi kan rotasi bumi kita sudah tahu apa definisinya. Sekarang dampaknya. Dampaknya yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi pada porosnya ini menyebabkan bumi terbagi menjadi 2 bagian, di mana bagian yang menghadap matahari akan merasakan siang hari dan yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Selain itu, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Fenomena terjadinya siang dan malam
ini memiliki durasi yang bervariasi di beberapa negara, tergantung di mana kamu berada di belahan bumi. Kamu dapat merasakan panjang siang dan malam yang berbeda-beda. Nanti itu akan kita pelajari di skala rotasi revolusi bumi. Berikut gerakan semu matahari. Ini gerakan semu harian matahari kan, membuat kita melihat matahari seolah-olah bergerak terbit dari timur dan bergerak hingga terbenam di barat. Hal ini merupakan dampak dari rotasi bumi yang berputar dari barat ke timur, sehingga kita melihat matahari muncul dari timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. Namun sebenarnya bukan mataharinya yang mengelilingi bumi kita kan, tapi bumi kita lah yang berotasi mengelilingi matahari. Berikut distribusi zona waktu. Perbedaan waktu di berbagai bagian bumi juga disebabkan oleh rotasi bumi yang terbagi menjadi 24 zona waktu. Sesuai dengan waktu 24 jam yang dibutuhkan bumi untuk berputar 360 derajat. Berarti 360 derajat ini kita bagi 24 jam. Jadi dapatlah 15 derajat. 1 jam itu 15 derajat. Maka di permukaan bumi memiliki 24 jam, 24 waktu yang berbeda. Pusat waktu sendiri terletak di kota Greenwich, negara Inggris, dengan derajat 70 derajat. Ini kesepakatan secara internasional ya. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Contoh sederhana yang dapat dilihat adalah pembagian zona waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur atau WITA, dan waktu Indonesia Barat atau disingkat dengan WIB, waktu Indonesia Tengah atau disingkat WITA, dan waktu Indonesia Timur yang disingkat dengan WIT, yang masing-masing berbeda 1 jam. Jadi kalau demikian letak Indonesia ini berapa derajat di bumi ini? Berarti sekitar 45 derajat. Ikut. Empat, terjadinya pembelokan arah angin dan arus laut. Nah, di sini mengapa kita merasakan adanya arus laut ini akibat dari rotasi bumi. Pembelokan arah angin dan arus laut ini juga terjadi akibat rotasi bumi yang menyebabkan angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam. Berarti bergeraknya dari kiri ke kanan. Sedangkan pada angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti dari kanan ke kiri. Ini akibat dari rotasi bumi. Pembelokan arah angin dan arus laut ini disebut juga dengan efek Coriolis. Akibat efek ini, angin dan arus laut di belahan bumi utara berputar searah jarum jam dan sebaliknya pada belahan bumi selatan yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Pada kondisi perbedaan suhu dan tekanan udara yang tinggi akan timbul angin yang kencang dan dapat menghasilkan hurikane atau angin topan. Pada wilayah tropis yang berada di
garis khatulistiwa seperti Indonesia ini tidak terdapat efek Coriolis dan tidak mengalami badai topak. Itu yang kita syukuri. Kita punya tempat berada di daerah khatulistiwa dan kita mengalami siang selama 12 jam dan malam 12 jam. Lain dengan orang yang berada di kutub utara dan ada di kutub selatan. Oke, jelas? Kita lanjut lagi. Yang menarik lagi, bekerjanya satelit komunikasi buatan manusia seperti yang kita manfaatkan saat ini, yaitu Android. Ini kita bisa berkomunikasi dengan Android karena ada satelit komunikasi buatan manusia yang ditempatkan di atmosfer bumi. Ini pengaruh dari rotasi bumi, sehingga satelit buatan kita ini tidak terlempar ke planet yang lain. Ya, jelas. Nah, ramalan cuaca tersebut yang kita sering dengar di televisi ini dapat diprediksi berkat hadirnya satelit buatan manusia yang diterbangkan ke atas bumi. Terdapat juga satelit komunikasi yang mampu mendukung sistem komunikasi jarak jauh seperti telepon, pengiriman data, dan internet yang selalu kita gunakan saat ini. Kalau dulu kita mau gunakan internet itu masih sangat sulit karena perkembangan zamannya, teknologinya belum sampai ke sana. Tapi saat ini kita patut syukuri kita sudah menemukan teknologi komunikasi yang canggih, sehingga semua data bisa kita kirim lewat internet. Seperti saat ini, Ibu mengirim mata pelajaran kita ke adik-adik lewat satelit internet hingga sampai ke ponsel adik-adik saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Akibat rotasi bumi yang terjadi, satelit buatan dapat mencakup area yang terus berganti sehingga mampu mengirimkan informasi ke beberapa daerah. Yang keenam, ada efek jet lag saat naik pesawat terbang. Apa sih itu efek jet lag? Ya, kita lihat. Jet lag merupakan sebuah gangguan tidur yang disebabkan karena perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat dengan melalui zona waktu yang berbeda. Seperti misalnya kita terbang dari Manado ke Jakarta. Di situ kan sudah ada perbedaan waktu. Yang tadinya kita tidur jam 9 malam, di sana masih jam 8. Kita sudah rasa mengantuk. Jadi itu yang disebut jet lag. Apalagi kalau terbang dengan perbedaan negara. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dampak rotasi bumi salah satunya membagi 24 zona waktu yang berbeda. Gejala jet lag ini pada umumnya kamu akan merasa ngantuk pada siang hari, tidak bisa tidur di malam hari, dan baru bisa tidur menjelang dini hari. Meskipun bumi berputar sangat cepat, kita tidak merasakan pergerakannya secara langsung, namun dapat melihatnya dari dampak rotasi bumi di atas. Ya, nah, akibat dari pergerakan rotasi bumi juga yang stabil ini dengan kecepatan tetap, kita merasakan walaupun duduk di kursi kita tidak merasakan kita sedang digoyang oleh bumi. Bumi sedang berputar karena dia memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Jelas? Oke, lanjut. Perbedaan zona waktunya ini ya. New York jam 7, London, Inggris jam 12. Berarti antara London dan Inggris ada perbedaan waktu 7 jam. Kemudian Moskow, Rusia di Inggris
jam 12, di sana jam 3. Tokyo, Jepang, perbedaan waktunya dengan Inggris 9 jam. Ya. Inilah contoh perbedaan waktu yang ada di 4 negara ini. Patokannya adalah negara Inggris atau London. Oke, lanjut. Dampak kala revolusi bumi. Kalau tadi saya sudah bahas rotasi bumi, sekarang kala revolusi bumi. 1. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Bersyukur kita tidak mengalami perbedaan waktu siang dan malam. Kita waktu siang 12 jam, waktu malam 12 jam. Sama, karena kita berada di daerah khatulistiwa. Tetapi bagi mereka yang berada di daerah kutub bumi, baik kutub utara dan kutub selatan, dia akan mengalami perbedaan lamanya siang dan malam. Yaitu seperti penjelasan berikut. Revolusi dan kemiringan suhu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut sangat terlihat di kutub utara dan kutub selatan. Pada setiap area tertentu, bumi mengalami kondisi sebagai berikut. Antara 21 Maret sampai 23 September. Di saat ini kan kalau kita di kutub ya, ini yang akan terjadi. Kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan belahan bumi selatan. Baik-baik ya, matahari bergeser ke arah utara bumi. Nah, karena dia punya kemiringan yang 23,5 derajat tadi ya. Berikut, jarak terdekat kutub utara dan matahari terjadi pada tanggal 21 Juni. Jadi jarak terdekat kutub utara dan matahari bumi pada tanggal 21 Juni. Di tanggal tersebut, pengamat di khatulistiwa melihat matahari bergeser 23 derajat ke arah utara. Makanya kita beberapa hari lalu kita mengalami super blood moon atau jarak bumi dengan matahari lebih dekat sehingga bulan pun menjadi lebih dekat dengan bumi. Maka gerhana matahari total paling besar atau super blood moon. Oke, lanjut. Beberapa daerah dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu, beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam bisa ya, tapi tidak setiap hari. Palingan sehari ya, 24 jamnya malam tidak kena matahari sama sekali di satu tempat tersebut yang berada di kutub selatan. Sebaliknya juga demikian di kutub utara. Antara 23 September sampai 21 Maret, apa yang akan terjadi? Kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan ini, ya ini sudah dilewati tadi ya. Antara 21 Maret sampai 23 Desember, yang terjadi jarak matahari ke kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Matahari itu berada di khatulistiwa. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam sama lamanya. Matahari terlihat melintas tepat di atas kepala kita di daerah khatulistiwa. Berikut perubahan rasi bintang. Bintang yang kedua, rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Nah, rasi bintang apa yang kamu ketahui? Biasanya rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang biduk,
Scorpio, Leo, dan lain-lain. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Ketiga, gerak semu tahunan matahari. Tadi kalau kita di revolusi, di rotasi kita mengenal gerak semu harian matahari. Sekarang kalau di revolusi bumi kita mengenal gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yaitu 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan 21 Juni sampai 21 Desember disebut gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Yang keempat, adanya perubahan musim. Nah, ini perubahan musim juga disebabkan oleh rotasi bumi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim, nah, ini ya, disebabkan bukan rotasi bumi. Perubahan musim disebabkan oleh revolusi bumi. Nah, perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Kalau di Indonesia kita hanya mengenal musim hujan dan musim panas. Yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Kalender Masehi ini mengambil patokan pergerakan matahari mengelilingi pergerakan bumi mengelilingi matahari atau kalender Masehi, yaitu 365 hari sampai 366 hari. Inilah akibat dari revolusi. Nah, ini perputaran bumi mengelilingi matahari yang tadi ya. 21 Juni bumi berada di Khatulistiwa. 22 Desember bumi berada di Khatulistiwa lagi. Sedangkan 23 September bumi berada di miring matahari miring ke kutub kutub utara. Kutub selatan bumi condong ke matahari. Sedangkan kalau di bulan 21 Maret awal musim semi di kutub utara, karena kutub utara ini condong ke matahari. Sedangkan kutub selatan bumi saat ini berada menjauhi matahari sehingga mereka 12 jam malam. Kalau 23 September di kutub utara mengalami musim gugur, sedangkan kutub selatan mengalami musim semi. Kebalikan dari 21 Maret. Untuk kutub utara, kutub selatan di 23 September dia mengalami musim semi. Oke, ya. Jelas di situ ini penyebab tadi ya. Good. Kita masuk ke uji kompetensi. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya. Dari gambar tersebut jelaskan mengapa belahan bumi utara atau kutub utara mengalami musim panas. Nah, itu kutub utara mengalami musim panas di tanggal berapa? Lihat baik-baik di gambar. Oke, pertanyaan kedua. Ini, perhatikan gambar lagi berikutnya. Ini gambarnya perbedaan zona waktu Indonesia. Ini di Indonesia Timur jam 9 Indonesia. Nah, Indonesia Timur jam 9, Indonesia Barat juga jam 9, jam 11, jam 10. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di Indonesia Timur jam 10, di Indonesia Tengah kira-kira jam berapa?
Artinya Indonesia Barat jam 9, Indonesia Tengah jam 10 saat ini, di Indonesia Barat Indonesia Timur jam 11. Nah sekarang, mengapa terjadi perbedaan waktu di Indonesia seperti gambar di samping? Menurut pendapatmu, apa penyebabnya? Jelaskan ya. Indonesia Barat ini bagian baratnya, ini bagian tengah, dan ini yang warna biru muda ini bagian timur. Nah, sekarang jelaskan mengapa terjadi seperti itu. Silakan menjawab dan kirimkan jawabanmu ke guru mata pelajaranmu sebagai bahan penilaian harian untuk pertimbangan bisa naik kelas atau tidak. Oke, terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Di akhir pelajaran ini kita tutup dengan doa. Ibu berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Amin. Doa selesai. Sekarang kita akan berpisah, namun sebelum berpisah, Ibu ingatkan kembali, tetap rajin belajar, rajin membuat tugas, selalu masukkan tugas agar tidak ada nilai yang bolong. Nah, akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sure.